Alhamdulillah, Alhamdulillah zit tawli wal ala, alladhi arsadal uqula ila tauhidihi wa taqwa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa atba'ihi wa mawalah. Faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Kaum muslimin rahimakumullah, kembali nasihat Allah dan bimbingan Rasulullah kepada kita melalui khutbah Jumat. Dan khatib sendiri justru deret pertama sasaran khutbah ini terinspirasi perjalanan waktu. Insya Allah terjadi pergantian waktu tahun 2002 ke 23. Terjadilah inspirasi judul khutbah, dunialah yang menjadi kisah akhirat. Dunialah yang menjadi kisah akhirat. Kematian dalam pendekatan akidah Islam adalah sebuah nasihat lengkap. Kafabil mauti wa itu hadis Rasulullah. Dan satu guna utamanya adalah ujian penempaan. Ujian penempaan sebagai nasihat lengkap, nasihatun kifayah, maka kematian itu sungguh telah cukup untuk menyadarkan seseorang. Jika berulang kita masih menyaksikan kematian yang datang terjadi kepada orang lain, pada waktunya hari kematian kita pun pasti akan tiba. Kullu nafsin za'iqatul maut. Maka dengan berulangnya kita menyaksikan peristiwa kematian itu, dari sisi akidah Islam adalah berulangnya penempaan jiwa, agar makin kokoh dan handal jiwa kita, fokus dalam sabar, gigih menaklukkan hawa nafsu, biar kokoh tegak sebagai hamba Allah, maksimal dan padat dalam kesalehan dan kebajikan. Urusan duniawi, kehalifaan adalah ibadah. Karena Allah dengan lantang menyatakan bahwa anugerah kehidupan ini dan kodrat kematian di sini di dunia adalah ujian. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Dengan ayat Al-Qur'ani dan ayat-ayat lain serupa, Allah beri rumus kepada kita hidup di dunia untuk diuji. Dalam hidup ini mesti dan harus diuji. Objek ujian itu adalah benda dunia dan diri manusia sendiri. Akhirat Allah jadikan tempat evaluasi perilaku manusia terkait dengan ia bagaimana mengolah dirinya dan sikapnya terhadap dunia ketika di dunia. Akhirat yang abadi itu sesungguhnya hanya tempat akibat atau balasan yang bersifat abadi pula, yang amat seksama dan sangat sempurna Allah tegakkan dan tunjukkan terhadap setiap manusia tentang amalnya di sana di akhirat. Ungkapan Allah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin wa man ya'mal mithqala dzarratin sarran yarah." Kita tahu maknanya. Allah sengajakan kehidupan dunia berfungsi sebagai wilayah ujian. Karena itu Allah menjadikannya alat ukur objektif. Allah turunkan petunjuk yang dan sebab yang absolut. Dengan Allah turunkan petunjuk dan mengutus Nabi dan para Rasul pembimbing manusia kepada petunjuk itu. Bahkan para Rasul dan Nabi, Rasulullah secara khusus, panutan hidup yang benar. Siapa manusia yang terbimbing oleh petunjuk Allah sehingga bersungguh-sungguh menempa diri, maka kokoh kepribadiannya, integritasnya sebagai hamba Allah. Atau sebaliknya, siapa yang terkecoh dan terpedaya, terkecoh dunia dan terpedaya
ego hawa nafsunya. Ia kehilangan kepribadian dan fitrahnya, bukan lagi berkepribadian sebagai hamba Allah dan tidak lagi berada pada nilai kemanusiaan akhlak sejati. Dinyatakan oleh Allah wujudnya manusia bila maksiat kepada Allah, bila tidak beriman kepada Allah, wujudnya manusia, tapi hakikatnya dalam pandangan Allah bukan manusia. Nanti dihukum di sana di akhirat oleh Allah Subhanahu wa taala dengan neraka. Walaqad fatanna alladziina min qablikum faya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa ya'lamanna al-kadzibin. Al-Ankabut ayat 3. Kami bersungguh-sungguh menguji semua yang dulu dan yang sekarang, bahkan yang akan datang bila terjadi kelahiran, agar Allah dapat mengetahui dengan real orang yang benar imannya pasti benar hidupnya, dan orang yang dusta palsu imannya pasti salah hidupnya. Al-Ankabut tadi ayat 3. Bagi siapa saja yang wafat, kehidupan dunia telah menjadi masa lalu. Kisah dan sejarah hidup dunianya selesai. Kini mereka sedang memulai kehidupan akhirat, diawali berada di kehidupan alam barzah, alam kubur. Al-qabru awalul akhir, atau kama qala Rasulullah. Kubur adalah awal kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu secara keseluruhan berawal di alam kubur, dan ujung akhirnya atau terminal akhirnya surga dan neraka. Adanya abadi dan absolut mutlak sebenarnya, dan kontras secara absolut pula, pertentangan secara kontras. Yang satu kebahagiaan abadi, yang lain adalah kesengsaraan abadi. Wa innal akhirata hiya darul qarar, surah Ghafir ayat 39. Dan sesungguhnya akhirat itu adalah kehidupan kekal yang sebenarnya. Di akhirat hidup yang kekal dan sebenarnya itu justru keadaannya hanya sebagai hilir, muara dan akibat, atau balasan yang sesungguhnya. Dan sepak terjang ketika di dunia adalah sumber hulunya, asal atau sebabnya. Dunia akhirat hanya hilir dan hulu dan hilir, sebab dan akibat. Summalatus aluna yauma idzin anin naim. Kemudian kamu akan benar-benar ditanyai, dimintai pertanggungjawaban pada hari itu di akhirat tentang semua nikmat yang dianugerahkan ketika di dunia. Surah Takasur ayat 8. Betapa terus melekat urusan dunia di akhirat itu. Akhirat Allah jadikan dengan sifat kekalnya menjadi peristiwa dan tempat sangat hebat dan dahsyat atas sejarah perilaku atau sepak terjang manusia ketika di dunia. Akhirat tempat Allah melakukan evaluasi, penilaian sangat seksama dan sekaligus tempat balasan yang sesungguhnya dan sangat sempurna atas sejarah perilaku hidup manusia di dunia. Maka karena itu, walaupun hidup di dunia ini hanya sebentar dan akan berlaku dengan adanya kematian dan kiamat, binasanya seluruh kehidupan, sungguh ia sangat penting dan bukan untuk main-main. Qala illa bistum illa qalila law annakum kuntum ta'lamun. Apa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Surah Al-Mu'minun ayat 114 dan 115. Allah berfirman memberitahukan, tidaklah kamu tinggal di bumi ini kecuali hanya sebentar saja. Kematian pasti terjadi. Sekiranya kamu benar-benar menyadari walau sebentar tersebut, apakah kamu mengira bahwa kami mengadakan kamu main-main tanpa ada tujuan dan tidak dikembalikan kepada kami, alias tidak dimintai pertanggungjawaban? Dari surah Al-Mu'min tadi. Allah punya maksud dan tujuan besar, menjadikan kita manusia dan menghadirkan kita walau sebentar hidup di bumi ini. Tujuan besar itu adalah hamba dan khalifahnya. Di dunia ini kita harus tunjukkan kehambaan dan kehalifahan itu. Karena itu Allah pastikan anugerahnya kepada manusia dengan kekuatan lengkap dan sempurna, akal dan petunjuk ad-din atau al-Islam. Dan di antara muatan petunjuknya pula, Allah beritahukan hidup di dunia ini adalah ujian. Allah beritahukan hidup di dunia ini adalah ujian, petunjuk Allah, agar kita selalu dalam kondisi menempa diri, kondisi menjadi pejuang utama, dengan sasaran sangat pentingnya adalah diri kita sendiri, agar kita selalu tangguh kuat terhadap hawa nafsu kita. Selanjutnya tidak akan terlena dan terpukau dengan kemewahan dunia. Dunia jadikan alat bukan untuk dicintai, tapi jadi alat. Ya, jadikan alat, tidak terkecoh tandanya seorang itu. Qad ja'akum basairum mir rabbikum faman absara falinafsi wa man 'amiya fa'alaiha. Surah Al-Anbiya, surah Al-An'am ayat 104. Kemewahan dunia. Sesungguhnya telah datang bukti kebenaran dari Tuhanmu, maka barang siapa dapat memahaminya, keuntungan bagi dirinya, dan barang siapa buta mengabaikan kebenaran itu, maka dialah yang rugi sendiri.
Itu artinya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah menggambarkan agungnya manusia karena akalnya. Karena akal bagian dari petunjuk. Bila tumpul akalnya maka bencana dahsyat baginya. Berkata Allah dalam hadis qudsi, "Fa bi'izzati wa jalali ma khalaqtu khalqan azu alayya minka fa bika akhuzu wa bika uti wa bika usibu wa bika uaqibu." Atau kama qala Allah fi hadis qudsi. Demi kekuasaan dan keagunganku tidaklah kuciptakan makhluk lebih mulia dari engkau. Engkau maksudnya akal. Karena engkaulah aku mengambil dan memberi, dan karena engkaulah aku menurunkan pahala dan menciptakan hukuman. Wa man jahada fa innama yujahidu nafsi, Al-Ankabut ayat 6. Dan barang siapa berjihad, berjuang agar jiwanya tangguh, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk keberuntungan dirinya. Maha hebat hidup di dunia ini, singkat tapi dahsyat akibatnya. Sejarah hidup manusia di dunia pasti dan boleh selesai dengan kematian atau kiamat, tetapi bukan berarti selesai urusan sejarah perilakunya. Justru awal diungkit dan diperkarakan sungguh-sungguh di akhirat itu. Untuk Allah seksama meneliti dan membalas totalitas perbuatan manusia ketika di dunia. Tanda Allah bersungguh-sungguh mencipta dan menghadirkan tujuan besar dan mulia manusia di dunia, hamba dan halifahnya. Bahkan karena itu Allah adakan bagi manusia di sini di dunia di bawah pengawasan yang sangat cermat dan seksama, yaitu Allah kirim dan tugaskan 2 malaikat bagi setiap orang mengawasi dan mencatat sekecil apapun perbuatan manusia. Mari kita mantapkan keyakinan kita di hidup kita ini dikirim oleh Allah 2 malaikat bagi setiap orang untuk mengawasi dan mencatat perbuatannya. Bala wa rusuluna ladaihim yaktubun, Az-Zukhruf ayat 8. Bahkan sebenarnya utusan-utusan kami, malaikat yang ada di sisi mereka, selalu mencatat perbuatan mereka. Kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun, Al-Jasiyah ayat 28. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan awal amalnya. Pada hari itu kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan. Maha dahsyat akhirat itu terkait dengan perhitungan amal perilaku manusia ketika di dunia. Nanti semuanya manusia mengatakan di akhirat, yaumun azim, hari yang dahsyat akhirat itu. Sebelum menerima balasan yang sangat prima, sempurna, diproses lebih dulu dengan tahapan peristiwa amal setiap manusia dengan 4 bentuk utuh pemeriksaan. Luar biasa seksamanya Allah. Di akhirat 4 bentuk pemeriksaan setiap manusia. Kami sederhanakan kaum muslimin. Pertama, nanti akan dibawa ke mahkamah ilahi, diperiksa 4 hal dari perbuatan manusia. Yang kedua, nanti ditimbang, dikonversi amalnya, ditimbang. Dan yang ketiga, nanti dari awal perbuatan manusia yang dicatat oleh malaikat akan diberikan kembali kepada manusia itu. Yang keempat, nanti akan melalui siratal mustaqim. Sedang tahap akhir proses perhitungan amal itu melalui melintasi jalan raya siratal mustaqim. Bagaimana jalan itu dan bagaimana manusia melintasinya, cepat, lambat, atau dengan apa ia berjalan, tergantung sepenuhnya pada amal ketika di dunia. Betapa seksamanya Allah 4 tahap pemeriksaan itu. Wa laisa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura summa yujzahul jazaa'al awfa. Surah An-Najm ayat 39 sampai 41. Artinya bahwa manusia hanya memperoleh apa yang telah diusahakannya, dan sesungguhnya usahanya atau amalnya itu akan diperlihatkan kepadanya, kemudian akan diberikan balasan yang sangat sempurna. Kaum muslimin rahimakumullah, jadi amat mutlak kita harus mempertajam rohani kita, kecerdasan kita, akal kita jadikan alat untuk kecerdasan rohani. Ilmu kita jadikan alat untuk kecerdasan rohani. Kita melihat indera kita jadikan alat untuk kecerdasan rohani kita, agar selalu hijrah, berubah, makin baik, makin takwa, makin kokoh ketakwaan itu, terus makin kuat dan terjaga keinsafan, bahwa amal perbuatan kita di dunia ini adalah menjadi kisah perhitungan dan balasan yang sesungguhnya dan sangat sempurna seluruhnya di akhirat. Demikian khutbah ini, mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua, agar semakin kokoh, akan semakin bermanfaat hidup kita di dunia. Iman kuat, iman dan takwa kita makin kuat. Inna ahsana wa haqqal kalam kalamullah wa bidzalika yahtadil muttaqun
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.